Halo semuanya dan selamat datang. Nah, di ulasan kali ini kita bakal ngobrolin sebuah topik yang jujur aja deket banget sama keseharian kita. Apalagi kalau Anda ini tipe orang yang aktif di lingkungan sekitar. Kalau Anda lagi menjabat jadi pengurus RT, ketua paguyuban, atau pemimpin di komunitas apapun, ulasan ini memang dirancang khusus buat Anda. Anggap aja ini semacam panduan kepemimpinan, di mana kita bakal sama-sama belajar untuk jadi pemimpin yang lebih bijak. Spesifiknya nih, tentang gimana sih cara paling pas mengelola urusan dapur finansial atau iuran warga di komunitas kita. Oke, langsung aja kita mulai ya. Coba deh pikirin pertanyaan ini. Apakah iuran yang dipukul rata itu selalu adil? Gini, biasanya kan kalau dengar kata iuran komunitas, insting pertama kita ya tinggal bagi aja total pengeluaran dengan jumlah orangnya. Selesai, praktis banget kan? Tapi, disinilah saya mau menantang sedikit cara pikir kita selama ini. Apakah konsep bagi rata ini benar-benar mencerminkan keadilan yang sesungguhnya di lapangan? Nah, buat ngejawab teka-teki itu, ulasan kali ini bakal ngebahas 6 poin utama. Mulai dari dilema iuran sama rata, aturan formal versus sisi etis, perbandingan adil setara atau proporsional, resiko sistem terlalu kaku, panduan pemimpin komunitas bijak, sampai ke makna keberhasilan sesungguhnya. Kita masuk ke bagian pertama, dilema iuran sama rata. Kita harus ngakuin fakta di lapangan dulu ya. Sistem sama rata sama rasa ini kan dipakai hampir di mana-mana. Mau itu kas RT, arisan keluarga, atau uang kas koperasi, pasti pakai cara ini. Dan itu wajar banget kok. Cara ini memvalidasi insting kita sebagai pengurus karena ya matematika administrasinya gampang banget. Bendahara nggak perlu pusing bikin pembukuan. Terus ada juga asumsi logika begini. Karena semua warga dapat manfaat fasilitas yang sama, ya berarti kewajiban bayarnya juga harus sama dong. Secara administratif ini masuk akal banget. Lanjut ke bagian kedua. Aturan formal berhadapan dengan sisi etis. Kalau kita ngomongin murni soal sah atau enggaknya, sistem iuran sama rata ini 100% sah. Boleh-boleh aja. Asalkan memenuhi 4 syarat nih. 1. Udah disepakati bareng lewat musyawarah. 2. Penggunaannya transparan. 3. Nggak nabrak aturan hukum atau AD-PAD organisasi. Dan 4. Nggak bersifat memaksa sampai di luar batas kemanusiaan. Selama 4 ini terpenuhi secara formal organisasi, aturan itu valid, sah. Tapi, nah ini ada tapi yang lumayan besar. Di realitas komunitas Anda, kemampuan dompet tiap keluarga itu kan beda-beda. Angka iuran yang mungkin terasa, ya cuma segitu buat warga yang mampu, bisa jadi beban yang luar biasa berat buat warga yang lagi kesusahan. Jadi, tagihan yang angkanya persis sama, ternyata ngasih efek stres yang jauh beda buat tiap orang. Ini dilema etisnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, adil, setara atau proporsional. Disinilah kita harus mulai ngubah cara pandang kita. Di satu sisi, ada namanya keadilan setara alias equal. Semua bayar nominal yang persis sama. Titik beratnya murni di kesamaan kewajiban di atas kertas. Tapi di sisi sebelahnya, ada keadilan proporsional atau equity. Di sini, besaran kontribusi itu disesuaikan sama kemampuan masing-masing. Fokusnya udah bergeser nih, bukan lagi sekedar angka, tapi lebih ke rasa kemanusiaan dan ngelihat kondisi asli warga di lapangan. Dan menariknya, para pemimpin komunitas yang bijak sekarang udah mulai sadar dan beralih ke pendekatan proporsional ini. Kenapa coba? Karena pendekatan ini secara etika dirasa jauh lebih baik dan inklusif. Pendekatan ini mastiin gak ada satupun tetangga atau anggota yang ngerasa tertinggal, atau bahkan sampai minder, cuma karena mereka pengen ikut nimbrung di komunitas tersebut. Masuk ke bagian keempat, risiko sistem terlalu kaku. Sebagai pengambil keputusan, kalau Anda maksa nerapin sistem pukul rata ini secara kaku banget, hati-hati, sistem itu pelan-pelan bisa ngerusak hubungan sosial di kelompok Anda. Warga yang ekonominya lagi lemah bakal pelan-pelan minggir. Mereka ngerasa malu, ada tekanan sosial tiap kali ketemu bendahara. Ujung-ujungnya, mereka malas datang acara, partisipasi anjlok. Lama-lama, organisasi Anda bakal dicap elitis, cuma buat yang berduit. Dan tujuan awal kumpul-kumpul buat solidaritas malah luntur total. Belum lagi nih, resiko-resiko yang tadi itu bisa langsung meledak berlipat ganda kalau kondisinya kayak gini. Udah iurannya ditarik kaku, manfaat kegiatannya cuma dinikmati geng itu-itu aja. Atau aturan bayarnya diputusin sepihak tanpa musyawarah mufakat. Wah, parah lagi kalau sampai ada intimidasi sosial, kayak nyindir di grup WhatsApp buat yang nunggak. Kalau udah gini, komunitas Anda bukan lagi tempat cari senang, malah jadi sumber stres yang baru.
Nah, ini dia bagian kelimanya, panduan pemimpin komunitas bijak. Buat Anda yang mau jadi pemimpin yang lebih bijak dan berempati, ada jalan keluarnya kok. Tinggalin cara kaku tadi dan mulai pakai 4 langkah ini. Pertama, patok angka iuran dasar di nominal yang paling receh, yang semua orang pasti sanggup. Kedua, buka kotak sukarela buat warga yang rezekinya lagi lebih. Ini otomatis ngebawa kita ke langkah ketiga, yaitu terciptanya sistem subsidi silang. Atau yang keempat, Anda bisa bikin kategori kontribusi yang disesuaikan kemampuan, tentu saja dengan cara yang transparan dan tetap menjaga privasi. Biar kebayang, kita pakai contoh angka deh. Tabel ini keren banget buat nunjukin gimana subsidi silang kerja di dunia nyata. Anggaplah kita sepakat iuran kas RT cukup 20.000 aja. Kecil kan? Nah, buat keluarga sultan atau yang lagi banyak rejeki, pengurus ngebebasin mereka kalau mau nyumbang 50.000, 100.000 sebagai donatur rutin. Uang lebihan dari donatur ini yang nanti dipakai pengurus buat nutupin atau ngasih keringanan buat warga yang buat makan aja susah. Saldo kas Anda tetap aman terkendali, tapi caranya jauh lebih elegan. Kenapa sih cara yang fleksibel ini sangat dianjurkan? Sederhana, karena ini nyelamatin harga diri anggota komunitas Anda. Fleksibilitas itu ngerawat yang namanya sense of belonging atau rasa memiliki dari setiap warga. Mereka nggak merasa dicekik secara finansial, tapi tetap ngerasa dihargai. Mereka bakal tetap pede datang rapat RT, tetap semangat ikut kerja bakti, karena mereka tahu komunitas ini nerima mereka apa adanya. Dan akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, makna keberhasilan sesungguhnya. Anda tahu nggak, manajemen komunitas yang top itu bukan sekedar pamer laporan kas Excel yang nolnya seimbang atau buku bendahara yang kinclong tanpa coretan. Enggak. Keberhasilan Anda sebagai pemimpin komunitas itu diukur dari seberapa jago Anda ngerawat keadilan, numbuhin rasa saling pengertian antar warga, ngejaga solidaritas biar nggak cuma jadi omong kosong, dan ngebangun kebersamaan yang awet buat jangka panjang. Sebagai penutup ulasan kita, saya mau ninggalin satu kutipan yang dalam banget buat Anda bawa pulang. Keberhasilan bukan hanya soal aturan yang sama, tetapi kemampuan menjaga keadilan, empati, dan kebersamaan. Jadi pertanyaannya sekarang, warisan seperti apa yang pengen Anda tinggalkan pas masa jabatan Anda habis nanti? Apakah cuma sekedar aturan kaku di atas kertas, atau sebuah komunitas hangat yang warganya saling bahu-membahu? Pilihan ada di tangan Anda. Sampai jumpa di ulasan berikutnya dan selamat memimpin dengan lebih bijaksana.